مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Ami Alwi, Albar, Al-Ustadz Soleh, Bapak Abdu, Pak Jamal dan seluruhnya daripada pengurus Masjid Al-Munawwar yang saya muliakan, saya hormati seluruh jamaah. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan tapi kita masih sempat hadir. Itu satu karunia yang besar. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Dan pepatah mengatakan istiqamah dalam kebaikan lebih hebat dari 1000 keramat. Jadi kita istiqamah di dalam kebaikan itu lebih hebat daripada 1000 keramatnya para aulia. Karena istiqomah itu tidak mudah. Sehingga Nabi SAW katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam An-Nawawi beliau mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat doa dan amalia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab yang kita bacakan, Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi kalau orang yang mengamalkan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, maka dia sudah masuk kategori orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah masuk kategori orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka Allah berikan banyak sekali keutamaan. Di antaranya kelak dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah menghidupkan aku. Dan siapa yang telah menghidupkan aku, kelak dia bersamaku di dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengamalkan seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah, dia mendapatkan pahala syahid. Orang yang wafat di dalam peperangan untuk
li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melaksanakan sunnah Nabi, kata Nabi, falahu ajrus syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku inda fasadil ummati, di saat umatku hancur. Makna fasadil ummati di sini, sunnah-sunnah Nabi dianggap hal yang aneh. Namun dia menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat zaman tersebut, falahu ajru syahid, baginya pahala syahid. Nah, orang yang mendapatkan pahala syahid, maka kelak di akhirat nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, yang lahir 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u asy-syahid fi sab'in min ahli baitihi. Orang yang wafat sebagai syahid, kelak di akhirat ia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi beruntung kalau ada kerabat kita, saudara kita yang wafat fi sabilillah. Nanti di yaumil qiyamah dia bisa memberikan syafaat minimal 70 orang keluarganya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah, di dalam sunannya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalatha. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Yang pertama, al-anbiya'u, tentu para nabi, para rasul. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Beberapa riwayat yang lain mengatakan hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran juga diizinkan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Al-ulama fauqa syuhada, syafaatnya para ulama lebih tinggi dari syuhada. Maka syafaatnya ulama itu lebih dari 70. Kalau syuhada 70 orang keluarganya, para ulama lebih dari 70. Para nabi, para rasul tidak terhitung syafaat yang mereka berikan kepada kaum muslimin di yaumil qiyamah. Syafaat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 25 kali kata syafaat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 25 kali. Di antaranya di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Di hari kiamat syafaat itu tidak bermanfaat. La tanfa'u syafa'ah, ada illah, kecuali man adzina lahu ar-rahman, orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Penyayang untuk memberikan syafaat. Wa radiya lahu qaula, dan Allah ridho kepada ucapannya. Ini secara umum maknanya adalah para ulama, para syuhada, para hamalatul Quran. Namun secara khusus orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat di yaumil qiyamah hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat izinnya beliau baru para nabi bisa memberikan syafaat. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, ana awwalu syafi' wa awwal musyaffa'. Saya orang pertama yang memberikan syafaat
dan saya orang pertama yang diizinkan memberikan syafaat atau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syafaat ini kita butuh. Seluruh manusia, bahkan iblis sekalipun, ketika melihat syafaat yang Nabi berikan kepada kaum muslimin, iblis di dalam benaknya terlintas mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking besar syafaat yang Allah berikan kepada Nabi dan Nabi berikan kepada umatnya, iblis juga berharap dan berprasangka bahwa Nabi akan memberikan syafaat kepada iblis. Maka hikmah dibelahnya dada Nabi itu dikeluarkan rahmat kepada iblis di yaumil qiyamah. Ma'akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan hati Nabi karena hati Nabi ada kotoran, tidak. Tapi malaikat mengeluarkan hati Nabi, menambah hati Nabi yang suci bertambah suci. Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, beliau mengatakan hikmah yang lainnya adalah mengeluarkan rahmat dalam hati Nabi yang terlalu besar sehingga iblis juga kebagian rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikeluarkan itu di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab membahas khusus tentang syafaat, disusun oleh Dr. Nasir. Judul kitabnya Asy-Syafa'atu 'inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, punya kitab namanya Al-Budurus Safirah. Dalam kitab Al-Budurus Safirah ada bab khusus tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jenis-jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau awali dengan judul bab Al-A'mali Al-Mujabah li Syafaati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas amalan-amalan yang pasti dengan amalan tersebut kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya syafaat, para ulama yang tingkatannya wali sekalipun mereka tidak merasa memiliki amal. Bahkan mereka berharap di yaumil qiyamah harapannya hanya satu, yaitu dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sastrawan besar namanya Imam Al-Bur'i, dalam kitab diwannya, dalam syairnya beliau mengatakan, anta habibullah qad turja syafa'atuhu inda sirati idza ma dhallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalam. Engkau adalah kekasih Allah, anta habibullah qad turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatmu di saat menyeberangi jembatan Sirat. Laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalam. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, maka tidak diciptakan langit, tidak diciptakan matahari, tidak diciptakan rembulan, tidak diciptakan langit, tidak diciptakan lauh, dan tidak diciptakan qalam. Karena sebab engkaulah Allah ciptakan seluruhnya. Imam Bur'i menegaskan, anta habibullah qad turja syafa'atuhu. Engkau kekasih Allah, harapan kami di hari kiamat bukan dengan amal kami, tapi dengan syafaat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tokoh bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Dalam satu syairnya beliau mengatakan, Nabiul Huda la tansani min syafa'ah fa inni musi'un muznibun dzu dzara'iri. Sang Nabi pembawa petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tansani min syafa'ah, jangan pernah engkau lupakan aku dari syafaatmu. Itu harapannya Imam Haddad. Jangan lupakan saya ya Rasulullah dari syafaatmu di yaumil qiyamah. Fa inni musi'un muznibun dzu dzara'iri,
karena saya Al-Habib Abdullah Al-Haddad seorang hamba yang banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa dan banyak kekurangan. Padahal beliau Al-Imam Al-Haddad seorang ulama, seorang aulia, tapi ini bahasa tawadhu, bahasa yang menunjukkan bahwa tidak tafakhur bil a'mali sholihah, tidak bangga dengan amal soleh, tapi yang diharapkan adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mu'jam Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man ashfa'u lahu min ummati." Golongan pertama yang saya berikan syafaat di hari kiamat dari golongan umatku, ahla baiti, keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahlul bait pun butuh syafaat Nabi. Ahlul bait pun butuh syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Fal akrab wal akrab min Quraisy, kemudian kerabatku dari bangsa Quraisy. Wal ansar, kemudian orang-orang Ansar. Summa man amana bi, kemudian orang-orang yang beriman kepadaku. Wa atba'ani min ahli Yaman, dan orang-orang yang mengikutiku dari penduduk Yaman. Summa min sa'iril Arab, kemudian seluruh bangsa Arab. Summa al-ajim, kemudian bangsa-bangsa non-Arab. Kemudian Nabi katakan, ini yang penting, wa awwalu man ashfa'u lahu ulul fadl, dan di antara seluruhnya yang pertama kali mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang mulia. Makna mulia di sini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi seluruh larangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti membuat bab khusus bagaimana sih cara mendapatkan syafaat Nabi. Jadi ada beberapa amalan, dengan amalan tersebut insyaallah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Sayyidina Jabir mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a nida," atau kama qala, man qala, siapa orang yang membaca, idza yasma'un nida, ketika mendengar azan. Ya, man qala, siapa orang yang membaca, idza sami'an nida, apabila dia telah mendengarkan azan, dengan membaca doa, Allahumma rabbi hadhi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Itu redaksi hadisnya seperti itu. Setiap kali azan atau selesai azan, bukan setiap kali azan, selesai azan kita baca doa tersebut rutin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, diwajibkan baginya syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan lupa selesai azan baca doa tersebut setiap azan salat 5 waktu. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan atau amalan-amalan yang membuat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah. Kenapa mereka yang dikuburkan di Madinatul Munawwarah, khususnya di Baqi, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kuburannya di situ, dan Nabi yang bangkit pertama kali. Orang-orang yang ada di sekitar itu mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Ada sebagian ulama mengatakan tempat tidak menjadi masalah, walaupun dia jauh,
tapi punya kedekatan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut juga bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Juga disebutkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, meninggal 457 Hijriah. Di dalam kitab mereka dari sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Maknanya juga kalau memang dikuburkan, meninggal di sana, dikuburkan, jangan cari tempat lain, di situ saja, tidak usah bawa ke Indonesia. Karena ada sebagian sudah meninggal susah di Madinah, lagi umroh. Di antara saya punya paman Hal Faiz, waktu umroh saya punya paman meninggal di Madinah, lagi umroh. Ini yang tidak paham suruh bawa pulang ke Ternate. Saya bilang sudah dikasih harta, dikasih ini satu keutamaan besar. Nabi katakan orang yang dikuburkan di Madinah dapat syafaat Nabi secara khusus. Akhirnya terjadi musyawarah, dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Nabi katakan siapa orang yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Karena sesungguhnya saya, Rasul SAW, akan memberikan syafaat khusus kepada orang yang meninggal di kota Madinatul Munawwarah. Dan memang yang dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah tidak sembarangan, dipilih oleh Allah. Ada gurunya Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, punya guru namanya Imam Haramain. Al-Imam Haramain pernah mengontrak satu rumah ketika melaksanakan haji atau umroh. Saya lupa apakah haji atau umroh. Yang pasti Imam Haramain ini kontrak satu rumah di kota Madinah berhadapan dengan makam Baqi di zaman itu. Beliau kurang lebih lahir tahun 419 Hijriah, meninggal 478 Hijriah. Namanya Imam Haramain atau Imam Juwaini, pengarang kitab Al-Burhan. Di malam hari beliau duduk di teras rumahnya, persis menghadap ke makam Baqi, mungkin sambil zikir. Tiba-tiba beliau melihat ada seekor unta memikul jenazah bertumpuk-tumpuk. Orang tersebut berpakaian putih. Dan Imam Zuhairi memperhatikan, ternyata orang tersebut masuk ke Baqi, kuburan dibongkar, dikeluarkan tuh jenazah, ditumpuk di atas unta, sampai itu jenazah bertumpuk-tumpuk di atas unta. Setelah itu dibawa pergi, dituntun dengan unta tersebut, jenazah dibawa pergi keluar kota Madinah. Imam Haramain mengikuti. Ketika sudah di luar kota Madinah, di situ sudah ada kuburan, dimasukkan jenazah ke dalam, dikuburkan. Maka orang ini pun pergi menghilang, entah kemana. Imam Juwaini besok harinya menyelidiki apakah benar itu kuburan yang sudah dibongkar tadi malam. Diselidiki, ternyata benar, itu ada beberapa kuburan sudah terbongkar. Dicari tahu, ternyata orang-orang yang dikuburkan di Baqi yang jenazahnya dikeluarkan dari kota Madinah, ternyata di antara mereka ini ada yang meninggalnya tidak baik, bukan orang baik. Ada yang meninggalnya karena khamar, ada yang durhaka sama orang tuanya, pokoknya bukan orang-orang baik. Maka Imam Haramain teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal madinatu kalkir, innamal madinatu kalkir tasna'u thaybaha wa tanfi khubthaha. Kota Madinah itu seperti alat penghilang karatan besi.
Yang tidak karatan dibiarkan, tapi yang karatan dibuang. Maknanya yang bukan orang baik tidak boleh dikuburkan di situ. Allah perintahkan malaikat membongkar, membawa jenazahnya keluar, dikuburkan di luar kota Madinah. Sehingga baki itu tidak sembarangan orang yang dikuburkan di situ. Ada istilahnya taman surga. Makam baki itu adalah taman surga atau kebun surga, Bustanul Jannah. Ada kitab namanya Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang arif billah, yang disusun oleh Imam Nawawi. Di situ ada pendapat tentang kuburan baki itu adalah kebun surganya Allah Ta'ala di dunia. Jadi kalau mau dapat syafaat, beruntung orang-orang yang dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Di kota Makkah juga orang yang meninggal di situ juga mendapatkan syafaat berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fi ahadil haramain istaujaba syafaati wa kana yaumal qiyamah minal aminin." Siapa orang yang wafat di salah satu dari dua kota suci, yang dimaksud Makkah dan Madinah, istaujaba syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Wa kana yaumal qiyamati minal aminin, dan dia nantinya di hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang aman. Jadi meninggal di Makkah juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan syafaat Nabi itu kita melakukan amalan banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat dan di malam Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, dari sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru sholata alaihi, aktsiru sholata alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahida wa syafi'a yaumal qiyamah." Perbanyaklah salawat dan salam kepadaku di hari Jumat, kata Nabi SAW, dan di malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan amalan tersebut, saya akan menjadi saksinya di hadapan Allah. Wa syafi'an, dan saya akan memberikan syafaat kepadanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Darda. Abi Darda, seorang sahabat Nabi, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbi ashra wa hina yumsi ashra. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini cara yang kedua, yaitu pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Alhamdulillah di Ternate habis sholat baca salawat. Itu satu ajaran, satu pendidikan yang baik, sehingga
kalau yang sholat 5 waktu, walaupun dia ini sibuk, minimal dia sudah bersalawat 50 kali kalau 10. Para ulama mengatakan, ada hadis Nabi mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang yang kikir itu adalah yang namaku disebut, dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Para ulama di kalangan para mutasawwifin mengatakan, satu hari kalau salawatnya kurang dari 300 sudah termasuk orang yang bakhil kepada Nabi. Satu hari salawatnya kurang dari 300 sudah masuk kategori bakhil, dia orang kikir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat ini gratis, tidak susah. Bahkan dikatakan walaupun tidak khusyuk tetap dapat pahala, apalagi khusyuk. Sehingga ada hadis Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalas kepadanya 10 kali. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ada ulama bernama Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, pernah bermimpi, juga dikutip dalam kitab Ru'ya Nabi SAW, mimpi Nabi Muhammad SAW. Bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani bertanya, ya Rasulullah, hadis yang engkau sampaikan, siapa orang yang bersalawat kepada engkau 1 kali, Allah balas 10 kali. Yang saya mau tanyakan, ini yang salawatnya khusyuk atau yang tidak khusyuk, yang dapat 10 kali salawat dari Allah? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, itu yang tidak khusyuk. Jadi yang salawatnya tidak khusyuk, hanya dia ucapkan saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, itu sudah dapat 10 salawat dari Allah, 10 rahmat dari Allah, 10 istighfar dari malaikat, 10 tasbih dari seluruh hewan-hewan yang ada, dan doa-doa dari seluruh Bani Adam. As-salatu minallah rahmah, salawat di sisi Allah adalah rahmat. Was-salatu minal malaikah istighfar, salawat dari sisi malaikat istighfar. Was-salatu min Bani Adam ad-du'a wa tadarruk, salawat di sisi manusia adalah doa. Was-salatu minal bahaim tasbih, dan salawat di sisinya hewan adalah tasbih. La taqtulud dafati' fa inna naqiqahunna tasbih. Nabi katakan, jangan kalian membunuh katak, karena suara katak itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa amalan salawat. Jadi yang mendapatkan syafaat yang pasti Nabi kasih setiap hari Jumat dan malam Jumat, dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari Jumat ataupun di malam Jumat juga ada amalan-amalan lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, riwayat yang lain fi lailati jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, adha'a lahu min nuri ma baina jum'atain, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara 2 Jumat yang lainnya. Dan juga ada perintah dari Nabi Muhammad SAW agar kita menghafal awal dari surat Al-Kahfi, 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, dalam sahihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal, siapa orang yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. 10 ayat
Kemudian membaca Yasin juga setiap malam punya fadilah. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah meninggal tahun 774 Hijriah dalam tafsirnya mengeluarkan dan mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a Yasin fi kulli lailatin," fi riwayat ukhra, "fi lailatin asbaha maghfuran lah." Siapa orang yang membaca surat Yasin di setiap malam atau di satu malam tertentu, maka di pagi hari maghfuran lah, seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalba wa qalbal Qur'an Yasin." Sesungguhnya segala sesuatu punya hati, dan hati daripada Al-Quran adalah surat Yasin. Dalam Sahih Ibni Hibban, dan beliau mensahihkan hadis ini, saking pentingnya surat Yasin, beliau riwayatkan satu hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iqra'ul Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin kepada orang yang wafat di antara kalian. Al-Imam Ibnu Zauziyah Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah meninggal tahun 751 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau menjelaskan makna daripada hadis tersebut, yakni dibacakan di saat sakratul maut, atau sudah meninggal, atau sudah dikuburkan. Itu kata Ibnu Zauziyah Al-Qayyim. Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan ada salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, tapi beliau dalam keadaan sekarat, belum meninggal. Akhirnya beliau minta tolong kepada hadirin yang hadir di antara sahabat-sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang saya minta tolong bisa membaca Yasin kepada saya?" Maka ada salah seorang di antara mereka membaca surat Yasin. Falamma balaga arba'in, tatkala sampai ayat ke-40 meninggal dunia. Ayat ke-40 meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab Musnad, qala suyukh, guru-guru kami berkata, "Man quri'a Yasin," siapa yang dibacakan surat Yasin, "inda," di saat dalam keadaan mau meninggal, khuffifa anhu, diringankan ruhnya tercabut dari jasad. Khuffifa anhu, diringankan ruhnya tercabut dari jasad. Dan biasanya sampai ayat 40 meninggal dunia. Itu pernyataan yang ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah meninggal 241 Hijriah di dalam musnadnya. Kemudian amalan lainnya yang dengan kita melakukan amalan tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yakni ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika ziarah bukan hanya sekedar ziarah, tapi kita berdoa kepada Allah dan meminta kepada Nabi agar jangan lupakan kami untuk kau berikan syafaat di hari kiamat. Tapi kalau ziarah dalam hatinya menganggap sudah Nabi jadi tanah, Nabi sudah jadi bangkai, maka walaupun dia ada di hadapan kuburan Nabi, mahjub, terhalang dia. Tapi kalau dia datang dengan keyakinan dalam hati, para Nabi ini istimewa, mereka di kuburan berbeda dengan orang biasa. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dan mereka sholat. Muncul pertanyaan, itu kuburan para nabi dibongkar? Masih ada? Masih ada jenazahnya? Karena beberapa kitab sejarah
ada beberapa kuburan Nabi dibongkar, seperti kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ketika kena banjir itu terbongkar dan dilihat masih berupa jenazah. Maka jawabannya, mereka hidup di alam yang berbeda, bukan alam dunia, namanya alam barzakh. Namun alam barzakh ini diberikan kepada seluruh manusia, hajizun baina say'ain, terkecuali beberapa golongan yang diberikan keistimewaan, di antaranya para nabi, sehingga Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, maka jangan meletakkan prasangka kita bahwa Nabi tidak ada di situ, tapi minta kepada Allah, kemudian minta kepada Nabi, jangan lupakan saya ya Rasulullah di yaumil qiyamah, agar engkau berikan syafaat kepada saya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man zara qabri, siapa yang ziarah ke kuburanku, faka'annama zarani hayya, seakan-akan dia ziarah kepadaku dalam keadaan hidup, kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Jadi amalan yang kelima, orang-orang yang sudah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan adab, dia ziarah dengan adab, dia ziarah dengan mahabbah, dia ziarah dengan syauqah, cinta, rindu, adab, dan juga pengharapan kepada Nabi agar diberikan syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati, orang yang pernah ziarah ke kuburanku dengan adab, dengan akhlak, dengan cinta, dengan pengharapan atas syafaat Nabi, apa kata Nabi? Wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku, wajib, wajabat lahu syafaati. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab hadisnya beliau. Kemudian juga amalan-amalan lainnya yang dimana kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yakni ketika hidup di dunia dia habiskan umurnya tenggelam di dalam ilmu Nabi Muhammad, menuntut ilmu, mengajar, berdakwah. Ini dapat syafaat khusus sampai meninggal dunia. Mulai dari kecil sampai meninggal dunia dia taat, apa ilmu yang dia dapat dia amalkan. Kemudian waktunya mengajar, apa itu mengajar Al-Quran, mengajar ilmu-ilmu agama lainnya, kemudian mengajak orang dalam kebaikan, kemudian sholatnya dijaga sampai meninggal dunia. Ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar mengatakan, bukan hanya mendapatkan syafaat Nabi, tapi nanti setelah kita lewatin jembatan Sirat, kita berada di telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian telaga tersebut Nabi katakan gelasnya sebanyak bintang di langit. Faman syariba minhu la yazma'u ba'dahu abada, siapa yang meminum satu teguk dari telaga Kautsar atau telaga haudnya Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak pernah haus selama-lamanya. Nah, orang-orang yang waktunya di dunia habis dengan ilmu agama, dengan mengajar, dengan menuntut ilmu agama, dengan dakwah fisabilillah, tentunya dengan ikhlas, dengan kesungguhan, maka dia minum air dari telaga Nabi bukan dari gelas, tapi dari tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengambil itu di telaganya, kemudian orang-orang tertentu ini diberikan minuman langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang lainnya itu mereka ingin seperti itu, padahal mereka ini sudah selamat dari jembatan Sirat, sudah min ahlil jannah, sudah menjadi penghuni surga. Mereka minum dari gelas, melihat sekelompok manusia mereka minum bukan dari gelas, tapi mereka minum lewat tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengambil sendiri air tersebut, kemudian Nabi minumkan dari tangan suci beliau. Sehingga ditanya, siapa itu mereka? Diberikan keistimewaan yang luar biasa, minum langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab, mereka itu adalah yashtagiluna
fi hayatid dunya bitta'allum. Mereka itulah orang-orang yang ketika hidup di dunia sibuk belajar ilmu agama Islam. Jadi dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi, kemudian mendapatkan minuman dari telaga Kautsar langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa amalan yang jika kita lakukan insyaallah kita mendapatkan syafaat. Memang ada banyak, cuma diantaranya yang mudah seperti itu. Itu disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Budurus Safirah. Dan insyaallah pertemuan berikutnya saya akan bahas juga tentang jenis-jenis syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi di hari kiamat nanti Nabi punya syafaat. Nah, syafaatnya Nabi ini ada banyak, bukan hanya satu syafaat. Ada syafaat Nabi ketika amalan umatnya itu seimbang. Jadi amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Timbangan itu belum bisa menentukan dia di surga atau neraka. Sehingga orang yang seperti ini ditransit di satu tempat namanya Al-A'raf. Dia diam di situ menunggu keputusan. Nabi datang. Nabi kenal ini umatnya, Nabi datang, kemudian Nabi dengan permintaannya kepada Allah menambahkan kebaikan di timbangan baiknya, sehingga timbangan baiknya lebih berat masuk ke dalam surga. Itu satu contoh syafaat Nabi. Ada syafaat Nabi lainnya sudah masuk ke dalam surga dari umatnya, tapi surga kan bertingkat-tingkat. Ada Jannatul Adnan, ada Darul Jalal, ada Darul Ikram, ada Darus Salam. Ini nama-nama surga. Yang paling tertinggi namanya Jannatul Firdaus. Ada beberapa umat Nabi yang mereka berada di surga yang bawah. Tapi karena ada hubungan dengan Nabi, Nabi syafaat ngasih naik tingkatan surga. Bahkan ada yang Nabi minta syafaat kepada Allah untuk diberikan kepada umatnya agar naik ke surga tertinggi Firdaus. Ini syafaat Nabi bagi penghuni surga. Ada juga. Ada syafaat Nabi kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, manusia dan jin. Namanya syafaatul uzma, agar mempercepat proses daripada perhitungan hisab. Maka Nabi meminta syafaat tersebut bagi seluruh manusia, baik manusia dan jin. Ada syafaat Nabi sudah masuk neraka. Ada di antara umat beliau ada yang masuk neraka. Beliau teringat kepada fulan bin fulan yang ada di neraka, beliau masuk, selamatkan dia. Ditarik masuk ke surga, padahal sudah dalam neraka. Ini tergantung bagaimana kuatnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ada satu orang terakhir dari umat Nabi Muhammad, sisa satu orang di dalam neraka, diazab sampai hangus. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, wallahi lan arda wa wahidun min ummati finnar. Allah menyatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan kepadamu wahai Rasulullah segala sesuatu hingga engkau senang, engkau ridho. Kata Nabi, wallahi ya Allah, demi Allah ya Allah, lan arda, saya tidak pernah bisa senang, tidak pernah bisa ridho, tidak pernah bisa bahagia. Wa wahidun min ummati finnar, kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi sudah masuk surga, sudah duduk di atas singgasananya beliau sambil menikmati makanan surga. Karena pikirannya Nabi seluruh umatnya sudah masuk surga. Ternyata malaikat Jibril jalan-jalan mampir ke neraka, bertemu dengan malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Di saat terjadi obrolan malaikat Jibril dengan malaikat Malik, malaikat Jibril juga berpikir umat Nabi Muhammad sudah tidak ada di dalam neraka, semuanya sudah masuk surga. Ternyata di tengah-tengah obrolan malaikat Jibril dengan malaikat Malik,
terdengar suara di dalam neraka. Wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, di mana engkau? Masih ada saya, tersisa satu orang. Maka Jibril mendengar suara tersebut, bertanya kepada malaikat Malik, itu siapa? Malaikat Malik mengatakan, ini mungkin yang tersisa satu orang dari umat Nabi Muhammad dalam neraka. Maka malaikat Jibril masuk ke dalam surga, pergi masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang menikmati makanan surga. Malaikat Jibril datang mengatakan, ya Rasulullah, masih ada satu orang dari umatmu di dalam neraka. Nabi buang itu makanan semuanya. Kemudian Nabi lari sambil menangis dan sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya Muhammad, is'al tu'ta irfa ra'sak. Wahai Nabi Muhammad, minta, aku kasih. Angkat kepalamu, apa yang kau inginkan? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, saya ingin pergi ke neraka untuk menyelamatkan satu orang dari umatku yang masih tersisa dalam neraka. Maka Allah izinkan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, mereka datang ke dalam neraka, selamatkan hanya satu orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Untuk diselamatkan beliau, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi mengatakan, ardo ya Rob, sekarang saya sudah ridho ya Allah, saya sudah bahagia sekarang, saya sudah tenang sekarang. Ini kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.